Nama ya pelajaran ke-11 ya. Baiti ini ada bacaan. Kita baca aja dari Gifari, silakan Ikro sampai titik aja. Hmm. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadiya asyara baiti hada baiti baiti amamal masjidi baiti jamilun fihi hadiqatun saghiratun hadihi ghurfati fiha nafidatun kabiratun. Ya, cukup sampai itu aja. Coba terjemahkan. Terjemahkan. Baiti rumahku, ini rumahku di depan masjid, rumahku indah, Ya. di dalamnya ada taman kecil. Mm-mm. Hadihi ghurfati, ini Ya. ruanganku. Mm-mm. Terus? Di dalamnya ada jendela besar, wa maruhatun marwahatun jamilatun, kipas angin yang Ini mirwahatun. oh mir, Mirwahatun. mirwahatun, kipas Jamilat. angin yang indah. Baik. Nah, Hada baiti ini mubtada'nya mana, khobarnya mana? Hada baiti. ada jadi mubtada kan. Ya, khobarnya. Kabarnya baiti. Kalau ya udah ya. Baiti amamal masjidi. Khobarnya yang mana? Oh, khobarnya. Kabarnya itu berarti amal masjid, kobar saja. Iya Baiti betul. Ustaz. Kenapa baiti? Eh, Heeh. Benar, amamal masjidi itu khobarnya. Baiti mubtadanya. mana baiti ya. Hmm. Nah, tahu Ustaz. Amal masjid jadi Baik. kobar Ustaz. Nah, khobarnya bentuknya ini ya, dorong. Berikutnya Sulaiman berdua. Lanjutkan. Tadi sampai mana? Wa Sam mirwatun jannatun. nah ya nih. Bismillah. Hada sari hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi Ya. saati wa qalami wa kitabi alal maktabi Ya. wa haqib wa haqibati tahtal al maktabi Ya. nafidatun gurfati maftuhatun. Nafidat apa mubtadanya mana? Nafidatun sebagai apa? Ghurfati sebagai apa? Nafidatun sebagai mubtada, gurfati sebagai khobar. Hmm. Terus maftuhatun sebagai apa? Nafidatun nafidatun Maftuhatun, gurfati maftuhatun sebagai apa? langsung terbuka. Eh khobar juga Ustaz. Bukan. Khabar juga. Berarti maftuhatun. Kalau kalau Khobar juga ya. kalau diterjemahkan ya, jadi dari terjemahnya aja. Kalau terjemahnya benar berarti ketemu nanti. Terjemahnya gimana? Jendela kamarku terbuka. Ya, betul. Terjemahnya betul nih. Berarti jendela kamarku untuk bentuk apa ini? Berarti bukan mutada Nah, khobar dong kan? Kalau jendela kamarku gitu kan? heeh. Apa tuh bentuknya? Oh, ini ya apa mudok ilaih ya. Iya, betul. Bentuk ini. Nafidatun Berarti betul mubtada. nafidatul gurfati. Nafidatun betul mubtada, tapi juga sebagai apa? Mudofnya. Mudof Oh ilainya. iya ya, mudok ya, ya. Ya. Maftuhatunnya khobar. Berarti dia nggak tanwin. Tadi kan Nafidatun tuh bacanya kan tanwin. Berarti yang nafidatun mana ya? nggak tanwin karena Iya. mudof. Nafidatu Oh, ini ya. urfati gitu ya. Jadi tidak dibaca tanwin kalau dia mudof.
Nafidatul ghurfati maftuhatun. Seperti itu. Tuh. Ya. Iya, Tapi nafidatu gurfati gitu ya, Ustaz. iya betul seperti itu. Nggak ditandun karena mudof. Mudhof ilaih. Jadi mubtadanya nafidatu gurfati, sedangkan khobarnya maftuhatun gitu ya. Ya, seperti itu. Nafidatun mubtada sebagai mudof juga. Kemudian ghurfati sebagai mudof ilaihnya. Ghurfah lah sebagai mudof ilaihnya. Nah, ya sebagai mudof ilaih dari ghurfah. Ini ada dua mudof ilaih. Ghurfah, mudof ilaih dari nafidah. Ya mutakalim, mudof ilaih dari apa, ghurfah. Apa tuh? Ghurfah. Baik ya. Coba terjemah tadi belum terjemahkan ya. Ya, terjemah dulu. Jadi pertama, Ustaz. Jadi ada sariri. Ada sariri ini ini kasurku. Ini apa ya? Iya, iya, boleh. Kasutku Ini tempat kasurku ya. tidurmu. Ini tempat tidurku. Wahada kursiyi. Dan ini kursi saya. Wahada maktabi. Dan ini meja saya. Saati. Apa ini, Ustaz? Saati. Jam tangan lah diterjemahkan. Oh, jam ya. Saah ya. Hmm. Saat. Dan ini jam tangan saya. Jam tanganku Wah. nggak ada ininya, nggak ada ininya. Jam tanganku Uh, gitu kan. Jam tanganku. saati Nah. jam tanganku. Wa kolami pulpenku. Wa Hmm. kitabi. Dan Hmm. kitabku. Wa kitabi alal maktabi. Iya, Dan kitabku berada di atas meja. iya betul. Terus Wa hakibati. Lupa nih apa nih akibat. tas. Tas ya. Ya, Wa tasku. hakibati dan tas tas saya, tasku Hmm. tahtal maktabi di Ya, bawah meja. Nafidatu gurufati, jendela kamarku maftuhatun hmm. terbuka. Ya, iya. Syukur aja sama. Oh, ya. Berikutnya nomor 3 Abu Sajadah ya. Lanjutkan. Ustaz. Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu ukhti amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matobakhi. Ya, Ustaz. Terjemahkan sampai situ aja. Ini kamar saudara saya dan ini kamar saudara perempuan Tilka. saya. Tilka apa tilka? Tilka dan itu Iya. kamar saudara perempuan saya. Mm-mm. Kamar saudara saya besar Iya. dan kamar saudara perempuan saya kecil. Mm-mm. Boleh. Kamar saudara saya di depan kamar saudara perempuan saya. Gimana? Di depan Mm-mm. Ulang lagi. dan kamar saudara perempuan saya di depan matubak apa, Ustaz? Matbah coba. Tadi coba di depan gimana? Urfatu akhi amama urfati. Kamar Mama saudaraku di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti dan kamar saudariku, saudara perempuanku di depan matbah apa? Matbah matbak buat masak apa? di depan dapur. Ya, depan dapur. Udah ya. Terus pertanyaan ininya ya murja ya. Sebentar. Tilka ghurfatu ukhti. Mubtadanya mana? Khobarnya mana? Tilka sama Tilka sebagai apa? mubtada, Ustaz. Tada sahih si usaro ya, unsur mubtada. Terus khobarnya Ghurfatu ukhti sebagai khobar. ghurfatu khobar. Sebagai apa juga? Selain khobar sebagai
tilka sebagai isim Sebagai mudhof ya, mudhof. mudhof nilai. Betul. Mudhof ilainya ukhti gitu. Oh, Ya ghurfah itu makanya nggak tanwin, ya kan? Karena iya. diidofahkan jadi mudhof ke ukhti. Makanya tidak bertanwin. Seperti itu. Selanjutnya sekolah heron. Berikutnya nomor 4. Pak Oki. Ya, Ada? Ustaz. Nah, Ya. Li akhun wahidun ismuhu Usama. sama harokat akhirnya dibaca. Usama tuh Kenapa Wali dia nggak Usamatun? ada tak marbutoh. Ya, karena Munsharif. nama laki-lakinya pakai tak marbuto ya. Terus Wali ukhtu wahidatu wali, ulang lagi, wali. wali ukhtu Ini di wahidatu situ nggak ada harokatnya ya di situ. Di kitabnya ada harokatnya. enggak Ada nggak? Nggak ada ya? ada. Ada Ustadz Oh, harokat akhir. nggak dibacanya pakai kitab atau pakai PDF? Di kitabnya kalau di PDF kan ada tuh harokatnya. Ukhtun ya pakai tanwin. Di kitab ada Ustadz. Oh, di Di kitab harokat akhirnya ada. ada ya. Ya dibaca ukhtun ya ada tanwinnya. Wali ukhtu wahidatu ismuha su'ada su'ad Ini aja wahidatun ismuha gitu ya. Su'adu gitu ya. Wali Wa- ukhtun wahidatun ismuha su'adu. wali ukhtun wahidatun ismuha su'adu abi wa ummi fi tilka gurfatil kabiratun Ya. ana Coba uhibbu kita fi tilka gimana ulang? Fi tilka fi tilkal kal gurfatil kabiratu tu tu beti beta. fi tilkal gurfatul kabiratu Ya, tilkal hurfatul kabiratu. Coba fi itu huruf apa? jar Jar. Tilka sebagai apanya? til- badal ya Tilkanya, tilka. isim isyarah Isim isyarah. Tapi dia karena ada fi jadi apa? Majrur kan? Jur. Ya, maksudnya dalam kedudukan jar karena dia mabni maka tetap dia kedudukannya fi mahali jarin dalam posisi jar gitu kan. Meskipun harokatnya tidak kasro karena dia mabni. Dan kemudian al-ghurfah, al-kabir, al-ghurfah sendiri apa sebagai apa? al-ghurfa sifat Al-ghurfah sifat dari mana? al-ghurfa berarti khobar Al-ghurfah kan udah pernah di ini ya kalau ada isim isyarah gampangnya ya isim isyarah kan ada mau hadza mau tilka mau dalika kemudian setelahnya ada alif lam isim dan alif lam berarti apa sebagai apa badal badal betul badal dari tilka berarti ya enggak ghurfat tilka tadi apa majrur apa majrur majrur kan majrur itu kan berarti kasro gampangnya gitu kan nah, itu dalam pikiran kita oh majrur itu berarti harokatnya utamanya kasro itu. Nah, badal itu selalu mengikuti apa yang dibadalin. Kalau yang dibadalin ini majrur, ya, maka badalnya juga majrur. Nah, berarti apa? Fitil kal hurfati. Ya, enggak hurfati. Ya, benar tadi yang pertama fitil kal hurfati. Benar, karena dia badal dari tilka. Tilka majrur, ada fi. Kemudian al-kabiroh, dia sebagai apa? manu nat nat Naat betul. Naat ya sebagai sifatnya atau naatnya dari al-ghurfa manutnya ya al-ghurfa maka naat juga kaidahnya mengikuti manutnya ya enggak? Sudah dijelasin juga. Kalau mengikuti manutnya berarti manutnya itu kasro atau majrur, maka naatnya juga ikut
majrur kasro. Ya. Berarti apa? Fi tilkal ghurfatil kabiroti. Ya, seperti itu ya. Kayak udah kan ya, udah kita pernah jelasin ya. Maksudnya yang apa namanya sifat anaat itu kan ngikutin manutnya udah semua ya. Baik. Sudah, lanjutkan. Eh, udah. Terjemahkan ya, terjemahkan. Saudaraku satu, namanya saudara laki-lakiku satu, Jadi namanya itu terjemahkan aku mempunyai gitu atau aku memiliki gitu ya. Beli gitu. aku memiliki satu saudara laki-laki namanya Osama, Ya, sama. Terus, dan aku memiliki satu saudara perempuan namanya Suada. Suadu. Suad ya nama perempuan ya. Jadi Suadu. Suad kalau di sana nama perempuan. Kalau di sini Suad biasanya laki-laki. Terus, Bapakku dan ibuku di ruangan itu, di ruangan besar itu, di ruangan besar itu. ya betul. Ruangan yang besar ya. Oke, syukur aja saudara. Berikutnya, nomor Ramadan siap. Siap Ustaz. Nah, satu baris doang nih ya. Sisanya. Nah, Ana uhibbu abi wa ummi terus, wa wa ahab wa uhibbu akhi wa ukhti. ya itu terjemahan. Aku mencintai ayahku dan ibuku, dan aku mencintai saudara dan saudariku. Ya, anak uhibbu abi wa ummi. Mubtadanya mana? Khobarnya mana gitu. Mubtadanya ana, Mm-mm. kabarnya uhibbu. Khobarnya uhibbu. Ya. Ya, betul ya. Uhibbu ini apa nih? Isim, fi'il atau huruf? Uhibbu. Uhibbu isim. Artinya apa? Mencintai kan? Cintai, saya mencintai. Mencintai berarti ada apa? Ada aktivitas nggak? Ya, maksudnya mencintai ya ada ini. Berarti Iya. apa? Berarti fi'il kalau ada aktivitas ya. Kata kerja. Namanya gitu ya. Jadi khobarnya bentuknya adalah fi'il. Baik. Syukran, jazakallahu. Wa iyyakum. Ada yang lain mungkin ini sudah ada pertanyaan nggak? Saya renam dulu nih yang baru masuk. Nggak ada ya? Ada? Enggak. Kalau nggak ada, kita ke tamarin. Iqro waktu. Iqro dan terjemahkan saja. Siapa ini? Abu Alif, silakan Abu Alif. Iqra'atu man fi Suaranya kok ini putus-putus. hadid. Gimana? Nomor satu. Suaranya yang putus-putus apa sinyal saya nih yang ini? Man fi Mm-mm. Man, Kayaknya signal man api. fi had ya, man fi hadal baiti fihi hamid. fihi hamid. Hamid apa? Hamidu, hamidan, hamidin, Hamidun. hamidun. Sahih. Enggak hamidin ya. Yakin ya, hamidun ya. Ya, ya. Nah, coba terjemahkan apa? Man fi hadal baiti. Siapa di rumah ini, di dalam rumah ini, Mm-mm.
Di dalamnya Hamid. Iya, betul. Anu tadi baca man fi hadzal baiti. Kenapa nggak dibaca man fi hadzal baitu? Kenapa hadzal baiti? Eh, karena posisinya Ini di akhir kalimat. Gimana? ada fi, ada jar. Ada fi, Iya, ada fi ya. Emang dia iya. sebagai apa? Sebagai apa? Bait situ, al bait situ sebagai apa? Sebagai apa? Kalau ada fi berarti ada apa? Sebagai apa? Fi berarti memajurkan apa? Memajurkan apa? Isim setelahnya kan? Iya. Huruf jar itu memajurkan isim setelahnya. Setelahnya pas persis ya. Nah itu emang Oh, setelahnya iya. persis. Itu setelahnya persis gak? Bukan, setelahnya Setelahnya apa? itu isim isyarah. Iya. Berarti yang yang pertama yang majru karena fi yang mana? Al bait apa hada? Hada Iya. ya. Yang majur pertama yang majur karena fi adalah hada. Sedangkan al baitnya sama kayak tadi. Sebagai apa? Badalnya, badal dari hada. Maka badal hukumnya sama dengan apa yang dibadalin. Nah, badal hukumnya sama dengan mubdal minhunya, sama dengan yang dibadalkan. Sama-sama majur berarti betul banyak betul fi hadzal bait. Tadi gitu alasannya ya. Jadi kalau di ini ulang-ulang aja sebenarnya kan udah dibahas juga. Menjadi majur karena sebagai badal dari kalau nggak ada fi ya tetap jadinya lemah ya. Hadzal baitu. Karena fi benar ya. Ya, syukran ya catatan. Berikutnya Febri ya. Silakan Febri. Ustaz, itu Hamidun ya? Kenapa Hamidun, Ustaz? Hamidun. Ah ya coba. Kok nggak Hamidin nggak kayak tadi ya? Kok nggak kayak bukannya sama-sama ada fi gitu kan? Nah, kenapa anda nggak Hamidin aja gitu? Kenapa Hamidun? Udah yang tahu nggak? Karena ada fi gitu ya. Kenapa nggak? Pokoknya itu badal, badal. Bukan ya itu bukan badal ya. Hamidun karena itu sebagai mubtada yang diakhirkan. Ya, mubtada yang diakhirkan. Sedangkan khobarnya itu di fihinya itu sebagai khobar yang didahuluin, khobar muqaddam. Itu. Jadi mubtada udah pasti marfu ya mubtada, maka nggak mungkin hamidin. Kalau mubtada udah pasti marfu, jadi hamidun. Nah, itu ya. Jelas ya? Kita aja ya, singkat aja namanya. Mubtada apa tadi Ustaz? Mubtada yang diakhirkan namanya mubtada muakhor. Mubtada Berarti yang kalau kita tahu artinya insya Allah tahu nanti mana mubtada yang diakhirkan ini Ustaz ya. kalau tahu maksudnya tahu apa nih? Arti kalimatnya gitu. Ya, bisa juga kalau kita tahu artinya seperti ini kan biasanya kan mubtada khobar ini kan apa ini khobar mubtadanya di akhir mubtadanya kan. Iya betul di akhirnya. Pokoknya kalau ada fi apa ada huruf jar yang didahuluin, oh, berarti ketahuan nih. Ya, Oh. berarti khobarnya didahuluin itu huruf jar ya. Terus mubtadanya diakhirin. Gitu aja sih mengidentifikasinya seperti itu. Hmm. Ya, seperti itu ya. Nah, cukup ya. Lanjut dan Febri ya. Nah, Ustaz. Nomor 2, Ustaz. Betul, nomor 2. Madza fil hakibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Terima kan? Apa yang ada di dalam tas?
apa yang ada di dalam tas? Ya. Di dalamnya ada buku saya, pulpen saya, dan daftar buku juga ya Ustaz ya? Iya, buku tulis. Nah. Buku tulis saya. Nah, ini berarti ini materinya tentang ini ya, apa namanya, domir, ada ganti ya, domir orang ketiga. Kalau domir orang ketiga ini ada tinggal tunggal ya. Kalau yang mudzakkar pakai hu, ya asalnya hu gitu ya. Kemudian karena sebelumnya adalah ada kaidah ya, kalau sebelumnya itu ya sukun, maka hak domir tersebut menjadi kasroh fihi gitu ya. Meskipun ada juga yang mengatakan fihu nggak apa-apa gitu. Dalam Al-Quran juga ada tuh yang surat apa tuh yang hu-nya, hi-nya harusnya hi menjadi hu. Tapi yang masyhur ya hi ya, fihi bukan fihu. Karena ngikutin kaidahnya, setelah kasro itu biasanya haknya domir ini menjadi kasro juga. Kemudian kalau mu'annats fiha ha, malah hakibah ya, hanya kembali ke hakibah. Kalau tadi hu-nya hi tadi kembali ke mana? Ke al-bait tadi ya, ada Al-baitu. al-bait. Nah, kalau ha kembali ke hakibah, makanya mu'annats. Nah, Tanda mu'annasnya mana? Ini tak marbuto ya, hakibah. Sahih. Kalau madza artinya apa yang ada ya Ustaz? Iya betul, Madza. apa yang ada itu aja namanya. Apa yang ada di dalam tas itu, di dalam tas itu ada Fihi ya, fihi. fiha, ini fiha. Karena hakibah ini mu'annas, maka makanya ha. Kalau al-bait kan mudzakkar, maka pakainya hi, fihu, fihi ya Fan ya. Fihi. Begitu. Namanya gitu. Hu atau hi eh, itu apa? Domir dari mudzakkar. Kalau ha ini kata ganti dari mu'annas. Eh, baik orang, manusia ataupun kata benda ya. Jadi nggak harus orang, tapi juga bisa kata benda. Hakibah ini kata benda. Berarti maza artinya apa yang ada ya Ustaz? Iya bisa gitu. Bisa Apa yang juga ada bisa dimakan. dibikin ada apa gitu Ustaz? Ada apa? Ada apa di dalam tas itu bisa gitu Iya Ustaz? bisa. Ada apa gitu kan? Apa yang ada atau ada apa bisa. Terjemah mah fleksibel aja yang penting nggak Terus jauh dari konteks. yang di atas kenapa tidak fiha Ustaz? Yang fiha Kenapa? atau fiha? Yang di atas Yang iya tadi karena di atas fihi karena hinya itu mudakar menggantikan al-bait. Al-bait kan mudakar. Al-bait itu mudakar apa mana? Mudakar kan. Maka kata gantinya hu karena ada fi jadi fihi. Al-haqibah itu mu'annas karena ada tak marbuto maka kata gantinya ha jadi fiha. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi Ustadz kalau yang mudzakkar itu bisa hi atau hu. Kalau muannats cuman ha Ha. saja. Iya betul. Ha kan ada alifnya ya. Ha iya betul. Mau dia kemasukannya huruf apa gitu pasti ha aja. Kalau hu itu bisa hi bisa hu ya tergantung nanti misalnya ada lahu dia nggak mungkin lahi. Jadi hi itu bisa karena eh, sebelumnya kasroh kami gitu kah. Sebelumnya adalah harokat kasroh. Fi kan kasroh gitu kan. Ya sukun juga ngikutin kasroh. Jadi fihi ilaihi. Pokoknya atau sebelumnya adalah harokat kasroh atau ya sukun haknya itu hampir dipastikan kebanyakan itu hi itu aja. Kalau ya ha Ustaz, ha kan ada alif jadi tetap iya ha ya Ustaz. nggak mungkin jadi fihu itu nggak mungkin kan tetap fiha iya seperti itu ya. Bisa difahami ya bisa ya.
Udah jelas apa belum? Oke, Udah Ustaz. udah. Baik, berikutnya nomor 3. Burwah ya. Siap? Ada hadir? Burwah Hadir, ada. Ustaz. Nah, Ikro nomor 3. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Ya, terjemahkan. Siapa yang ada di dalam mobil? Mm-mm. Di dalam mobil, di dalamnya ada ayah saya, ibu saya, kakak saya, dan kakak perempuan saya. Ya, betul ya. Ya tadi bedanya kalau nanya suatu benda, ya berarti pakai ma kayak tadi ya. Ma ada berarti ini ditanya itu benda. Ya. Tapi kalau yang tanya itu hampir dipastikan orang, maka man makanya man fi saja. Nggak mungkin jadi ma fi sayyarati. Kalau pertanyaannya ma fi sayyarati atau mada fi sayyarati, maka berarti benda yang dijawabnya. Ya kursiun atau apa gitu kan. Ya bedanya ma dengan man ya. Kalau ma itu untuk menanyakan benda-benda selain yang berakal ya atau isim selain yang berakal. Kalau man menanyakan yang berakal. Sudah pernah dijelaskan juga ya. Baik. Nah ini fiha juga sama ya. As-sayyarah ini mu'annas. Makanya berikutnya silakan. Siapa? Lutfikan ya. Silakan. Anak izin sebentar. Bentar aja. Saya kelilipan. Ya silakan. Lutfikan silakan. Hadir nggak? Hadir? Lutfikan. Kalau nggak ada Imam Taufik ada? Ada Imam Taufik. Kalau nggak ada juga berarti Rifari nggak ada lagi. Nah, Ustaz, Silakan. 4 ya. man fi masjidil jami'atil an ma fihi ahadun. Ya. Pertimbangan. Siapa yang sedang berada di Masjid Jami sekarang, tidak ada siapapun di masjid itu. Betul. Mafihi ahadun. Tidak ada seorang pun di masjid tersebut. Sama ya. Fihi berarti dia hi-nya kemana? Ke masjid, Ustaz. Ke masjid. Baik, jazakallahu. Berikutnya Sulaiman. Sule. Ya, Tad. Terakhir nomor Nomor 5. 5 ya.
Man fi hadhil ghurfati fiha al-mudiri. Ya, Fiha al-mudiri. kenapa nggak al-mudiru atau Fiha al-mudiro gitu? fiha al-mudiri. Fiha. Terlalu enaknya mudiri. Emang mudiru nggak enak? Enaknya sih mudiri ya. Oh gitu. Jadi harus Iya, pakai soalnya prasangka ya. dapinya, Ustaz. Berarti harus pakai enak-enakan gitu ya. Iya, nah itu. Karena dapinya bukan Ustaz. Karena fi. Fi itu jadi gini kamu ya. Fi itu atau huruf jar itu memajulkan satu isim sebenarnya kali gitu ya. Memajulkan satu isim dan itu isim setelahnya saja gitu. Paham nggak? Ke haknya Jadi berarti dia ya. berarti memajulkan isim setelahnya saja satu isim ya. Jadi kami huruf jar itu memajulkan satu isim setelahnya saja. Adapun misalnya kenapa setelah isim setelahnya lagi kok majul juga? Itu bukan karena fi tapi dia biasanya karena dia naat gitu kan Alif lam ya. atau badal seperti itu. Bukan karena fi-nya. Jadi dipahami ya? Jadi huruf jar atau fi atau ila atau min gitu ya. Semua lah huruf jar itu memajurkan satu isim setelahnya ya. Adapun kalau isim setelahnya lagi majur juga bukan karena huruf jar tadi, tapi karena dia ya biasanya sebagai apa? Sebagai naat, ya kan? Atau sebagai badal, atau sebagai apa taukid kalau yang belajar udah belajar ya. Yang tabi lah tawabi yang pokoknya ngikutin apa yang diikutin ya. Nah, al-mudir di sini sebagai apa gitu? Apakah dia sebagai badal? Jadi kalau misalkan dia majul juga berarti wah ini badal nih atau kok sebagai naat gitu. Kalau dia majul ya. Kalau dilihat apa? Pantas nggak sebagai badal? Pantas nggak sebagai naat? Ternyata enggak kan? Oh, berarti apa ini? Berarti bukan majul, tapi marfu ya. Karena memang di situ ya gampangnya kayak tadi Marfu. ya. Kalau memang sebelumnya eh, jar majrur Diri berarti. ya. Kemudian setelahnya itu ya si ma'rifah ya biasanya itu mubtada'nya diakhirkan, khobarnya yang didahulukan. Maka al-mudir ini sebagai mubtada yang diakhirkan. Berarti fiha al-mudiru, fiha al-mudiru. Seperti ya. Ya kalau bilang enak ya ntar ini semua dong saya enak-enak kita. Enaknya ini gitu. Ya, Enaknya yang mah enak. diwakufin. Ya. Ustadz yang nomor Gak usah 4 ada akhirannya. Ya gimana? yang nomor Kemudian. 4 mas fi masjidil jami'atu. Kenapa bukan jami'atu Ustaz? Mana yang jami'at tadi? Man Nomor 4. fi masjidil jami'ati kan? Memang jami'ati Tadi benar. tadi bacanya jami'atu Ustaz. Anak kira gitu itu yang ya? benar. Memang tadi Gifari baca jami'ati atau jami'atu? Kalau dengerin jami'ati sih. Kenapa, Zed? Tadi antum bacanya jami'ati atau jami'atu? Jamiati, Zed. Jami'ati. Oh, berarti anak yang salah dengar. Iya, jami'ati sih. Anak juga Itu dengerin berarti jami'ati. Betul jami'ati. Karena sebagai apa? Ramadan sebagai apa? khobar. Ilai. Khobar. Mudaf ilai. Man'ut. Manu dari mana tuh? Sebagai apa? Coba dilihat dulu, ditelaah dulu, lihat dengan seksama itu kan fi huruf jar, masjid berarti majur dia karena fi. Nah kemudian jamiah ini majur juga ternyata. Nah sebagai apa tuh? Apakah itu naat ataukah badal gitu kan? Mungkin nggak menggantikan masjid kalau badal kan? Atau naat mungkin nggak dia mensifati masjid. Nah kan jadi ini kan bisa apa nih hilang sinyalnya. Dari mana tadi? Apa nih Jadi sinyalnya? ada bocoran dari ikhwah kayaknya mudhof ilaih Ustaz. Ya, betul kita mudah pilih. Betul ya, karena kalau diteliti, oh ini naat kayak nggak mungkin nih, emang dia sifat dari masjid kan enggak kan?
Atau Yes. badal, apakah dia menggantikan masjid jamiah? Kan enggak juga. Oh, ternyata pantasnya adalah betul dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih dia si majrur. Oke ya. Sudah cukup ya? Paham ya? Setting ini. Sekarang berarti ikro. Nah, ikro gampang nih, dibaca aja ya. Baca siapa? Giliran siapa sekarang? Nomor urut 3. Abu Nomor 2, Sujidah, nomor 2 Ustadz. nomor 2 ya. Antum nomor 3. Ustadz. Ya. Baca 1 2. Nomor 1 dan 2 aja. Ana Ustadz. Betul. Iqra. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu akhi wa ukhti. Ya cukup. Gak usah terjemahkan. Terjemahan tahu lah ya. Berikutnya. Opsi 4 Pak Oki. Silakan 2 nomor dibaca. Uhibbu jamil. Filmnya hilang lagi Pak nih. Suaranya nggak terdengar. Sinyalnya hilang nih. Apa nih? Hilang lagi sinyalnya Van. Terlempar terus. Saya mana tadi? Silakan diulang lagi baca Pak Oki tadi sempat terlempar kita. Uhibbu zamili. Uhibbu ustazi. Ya, berikutnya nomor absen berikutnya 5 ya. Ramadan ya. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 5 dan 6. Uhibbullah. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus terakhir siapa? Berikutnya Abu Alif. Uhibbul lughatil arabiyyatu. Hibul lughatal arabiyata ya. Ini sih nggak ada pembahasan khusus ya. Uhibbu di sini artinya ya Oh aku iya. mencintai ya. Uhibbu ya. Ini fiil ya. Uhibbu itu pelakunya atau failnya adalah aku gitu. Uhibbu. Baik akunya itu laki-laki maupun perempuan sama-sama. Uhibbu. Dan ini kalau dalam fiil ya fiil termasuk fiil mudhore ya fiil mudhore yang waktunya itu sekarang atau akan datang kalau ya uhibbu. Artinya tahu semua ya. Ini kayak nggak perlu kita bahas karena ini nggak ada pembahasan khusus di sini. Kita lanjut aja ya. Ustaz, Atau ada yang Ustaz, ditanyakan? yang Ya. tadi Ustaz mau konfirmasi ulang. Jadi kalau setelah huruf jar sama setelah domir berarti itu mubtada yang diakhirkan ya? Ini ya, misalnya fiha gitu ya. Fihi gitu. Iya. Jadi setelah ada Iya, huruf kebanyakan jar, ya. ada domir. Iya. Kalau yang apa tadi? Mubtada yang Kalau di akhir cuma ya. setelah huruf jar saja berarti belum tentu itu mubtada ya Ustaz. Kalau huruf jar gimana? Misalnya gimana? Kalau huruf sejar saja, fi apa gitu. terus Fi nggak ada ghurfati berarti belum tentu ya Ustaz. nggak ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya apa enggak? Nggak ada domirnya gitu. Di Oh kalau nggak harus domir sebenarnya nggak harus domir. Pokoknya huruf jar ya, maksudnya huruf jar dan ada isim. Domir ini kan isim aja, isim setelah. Nah di sini sebagai isim majrurnya, tapi bentuknya domir, ya. Kalau fi misalnya
Visa hanya diganti misalnya visaya roti juga. Visaya roti abi wa ummi wa akhi wa ukhti sama berarti visaya roti adalah apa? Khobar yang didahulukan ya. Begitu. Pokoknya setelah huruf jar ya. Ya, gitu aja. Pokoknya jar majur yang di awal jumlah atau kalimat ya, itu biasanya kalau setelah jar majur ini isim ya, maka biasanya ya jar majrur ini sebagai khobar yang didahulukan ya. Nah, isim setelahnya ya, sebagai apa? Isim mubtada yang diakhirkan gitu aja. Ya, paham ya? Ya gitu aja. Identifikasinya seperti itu. Mudahnya kayak gitu. Ustaz. Betul, nggak harus bentuk domir ya, pokoknya jar majrur aja. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita ini materinya nggak terlalu sulit sebenarnya, masih mudah-mudah. Ya paling yang sulit-sulit kemarin-kemarin ya, masalah mubtada khobar, masalah naat man'ut, masalah mudhof ilaih udah lewat semua. Itu kesulitan itu lewat semua. Kali ini mudah-mudah itu. Setelah itu mudah. Yang penting yang kemarin-kemarin ya diulang-ulang aja biar nggak lupa. Ada badal, ada hafal kan banyak juga tuh teorinya. Iya, karena nanti ya nanti anak pasti ngulang-ulang nanya ini apa gitu. Biar itu nggak lupa. Kalau nggak kayak gitu biasanya lupa. Tadi juga pasti ada yang lupa kan kalau mungkin eh, nggak murojaah atau apa. Baik, pelajaran yang ke-12 Adar Sufania Asyaro. Siapa yang belum baca tadi? Febri ya? Nah, Nah, Febri baca dua baris saja, dua baris nih. Su'adu. Oh, ini salam doang. Assalamualaikum Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini percakapan antara Su'at itu nama perempuan ya. Dan Albintu putri ya, pokoknya anak perempuan juga ya. Nah, pokoknya pakai ki ya. Assalamualaikum. Itu berarti ki-nya ini belum khotobah yang perempuan. Mana? Berikutnya setelah Febri siapa bawahnya? Abu Urwah hadir. Baca dua baris saja. Dari awal Ustaz. Enggak, dari setelah salam tadi. Berarti kayak dari Kaifa Haluki. Kaifa haki ya bintu. Terus Ana bi khairin walhamdulillah. lillahu Aina apa anti? coba lillahu apa itu lillaha atau apa? Ana bi khairin walhamdulillahi. Ya, lillah. Artinya artinya terjemahkan dulu coba. Bagaimana kabarmu wahai Ya, anak perempuan? Ya. Kenapa bintu harusnya kan bintun ya? Kenapa jadi bintu bacanya? Kenapa nggak Iya. bintun? Karena ada ya harfu nida. Terus Ana bi khairin walhamdulillahi, saya baik. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya setelah Abu Urwah siapa? Silakan langsung aja. Abu Urwah kan ada nggak? Nggak ada ya tadi? Ada ya, hadir ya. Silakan.
Sudah tersambung, masih sudah ini? Masmuki. Bukan, ini yang Min aina anti? ya min aina nanti. Terus Riyadi. ana min, nggak kelihatan ya? Antum baca di di layar apa di ini? Ana Ana di min layar, Ustaz. di layar. Ana minar riyadi, ada minnya gitu. Ana minar riyadi. Ya, dari mana kamu ya? Saya dari Riyadh, berasal dari Riyadh nih. Berikutnya, langsung saja. Kalau di kitab Suria, Ustaz. Suria ya. Oh ya, Suria gitu, Suria, min Suria. Ya sama Suria. aja. Suria gitu kan? Ya nggak Iya, apa-apa, Ustaz. sama aja. Silakan berikutnya sama nggak? Yang bawahnya sama? Bawahnya siapa? Setelah Imam Taufik nggak ada ya? Kembali ke atas, Ghifari silakan. Masmuki ismi Aminatu. Sorry. Ismi Amin. Ismi Aminatu betul ya. Artinya Aina. gampang ya. Artinya, Ya Pak. siapa namamu? Hmm. Namaku Aminah. Ya, berikutnya Sulaiman. Masih sama Ya. 2 baris saja. Aina abuki? Abi huna fil madinati al munawwarati. Huwa mufatishun fil madrasati as-sanawiyati. Ya, dimakan apa artinya itu? Di Aina beda ya. abuki? Di mana bapakmu? Abi huna fil madinati munawwarati. Bapakku ada di sini di kota Madinah al Munawwaroh. Maksudnya Madinah ya, Ustaz? Iya betul, Madinah. Huwa mufatisun fil madrasati as-sanawiyah. Apa itu Mufatis mufatishun apa ya? apa? Belum tahu, Ustaz. Mufatishun itu apa ya kalau bilang di sekolah ya? Di sekolah itu biasanya ada apa tuh yang suka ini bagian-bagian dari pusatnya itu yang suka meriksa gitu ya, itu kali mungkin TU apa? pengawas ya iya pengawas. 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 Dia pengawas di sekolah sanawiyah. Sanawiyah tuh SMP apa SMA kalau di sana, Ustaz? Sanawiyah apa? Kalau sini MTS ya. Kalau di Terus sana ini kan SMP. di sana SMA. Katanya kalau di sana sederajat SMA ya. SMA ya. Kalau di sini SMP ya. Kalau di sana SMA-nya Wusto gitu ya. SMP-nya Wusto, SD-nya Ibtidaiyah. Kalau ya sudah ya, SMA. Baik, terus berikutnya siapa? Oki ya. Bu Sejadah ya. Anu Ustaz. Ya, dibaca 2 baris ya. Wa aina ummuki? Hiya adon huna. Iya, Pak. Hiya Aidon. hiya aidon huna. Hiya tabibatan fi mustashfal wiladata wa man hadhil Ada sampai situ aja. fatatul 2 baris saja. Coba terjemahkan.
Dan di mana ibumu? Mm-mm. Dia I don't Dia juga. Dia juga ada di sini. Huna itu sini ya. oh, dia juga ada di sini. Dia dokter di Tadi dalam bacanya rumah salah sakit. tadi ya. Tadi bacanya apa? Hiya tobibatan ya. Tobibatun ya betul ya. Mm-mm. Gampangnya gampang ini ya. Itu kan hiya itu domir ya. Nah ini kaidah juga nih. Biasanya Oh, setelah domir ya. Kalau seperti ini biasanya apa? Ini marfu juga. Hiya tobibatun ini. Apa? Harokatnya doma. Nah mungkin tobibatan. Berarti ini nanti yang ada awal fi'il. ya Aidon ya Ustaz. Kenapa? Ana tadi ngikuti harokat yang awal ini Ustaz. Yang Hiya mana? Aidon. Hiya Aidon. Oh, aidon itu ya apa nih? Ada fiil yang dihilangkan, disembunyikan. Ini maf'ul mutlak. Mm-mm. Jadi ini belum bahas itu ya, tapi aidon itu sebagai maf'ul Harusnya nggak mutlak. sama sama tobibatan ini ya Ustaz. Enggak Tobibatun sama, ini ya beda, Ustaz. beda, beda. Kalau ada titik, berarti udah nggak ada kaitan lagi. Terus Mm-mm. fi mustasfa ini Ustaz. Fi ini Nah, kan jer. Oh, betul, fi mustasfa. Kenapa nggak mustasfi gitu ya? iya, itu Kami Nabi bingung udah tadi pernah Ustaz. dijelaskan tadi, udah pernah dijelaskan juga. Gampangnya kalau Iya. ada apa alif bengkok atau alif gitu ya. Oh, Ah, udah iya pernah iya. ya. Iya. Kalau belum diulang-ulang lagi jauh di rekaman-rekamannya. Ya itu pasti dia Kalau pakai. untuk kedudukan Tobi Batun itu apa kedudukannya Ustaz? Ayo apa tuh? Mubtada gitu ya? Ya khobar, tandanya kan hiya. Khobar dia Khobar. berarti. Nah, Khobar betul. marfu juga ya. Marfu. Ya mustasfa tadi majur ya. Namun karena ada gambarnya ada alif apa maksuro itu ya, alif bengkok itu maka dia nggak mustasfi, nggak mustasfa. Bisa juga isim ghair munsharif juga ya. Jadi selain isim maksur dia juga isim ghair munsharif ya. Jadi kalau hiya memarfukan ya Ustaz. Bukan hiya. Hiya Iya nggak mau, iya itu domirnya ya. Bukan memarfukan, bukan. Memarfukan apa Terus ini maksudnya? kok Hmm? nggak tobibatan gitu Ustaz. Karena di situ Tobi sebagai khobarnya gitu. Karena khobar. Kalau khobar kan pasti marfu kan? Ya nggak? Udah pernah ya? Udah ini kan? Udah paham kan? Mubtada pasti marfu, khobar juga pasti marfu. Marfu itu tanda utamanya dengan goma. Itu ya. Afwan Ustaz. Ini khobarnya yang mana Ustaz? Ana Khobarnya bingung. tobibatun. Khobarnya Mubtada'nya tobibatun. Mubtadanya hiya. Mubtadanya bentuk domir, isim domir ya itu mabni nggak berubah harokatnya tapi dia kedudukannya sebagai Itu mubtada. Hia bisa taunya marfu di mana Ustaz? Sebagai mubtada itu. Ya kan sebagai mubtada ya, kalau sebagai mubtada marfu makanya. Tapi Makanya marfunya kalau di situ bisa ada yang bilang ada yang berpendapat misalkan ya mubtada bisa ada domir sya'n itu domir penghubung ada juga. Ada yang bilang mubtada. Pokoknya ada beberapa pendapat tapi yang gampangnya kita pemula mubtada saja namanya mubtada. Khobarnya toibatun. Ya pokoknya kalau sebuah isim ada di depan kalimat itu ya, isim itu ya, berada di awal jumlah itu udah pasti mubtada gitu. Ya nggak? Maksudnya bukan udah pasti bentuknya jumlah ismiyah mubtada berarti kan? Paham nggak? Ini kan yang bukan yang nggak paham
Ini kan bentuknya kan Tadi kan kaidahnya kan isim dulu kan. Pokoknya kalau kita identifikasi kan jumlah itu kan ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah gitu kan. Gampangnya gitu kan. Kalau Iya. jumlah ismiyah didahului isim, ya enggak? Kalau jumlah fi'liyah didahului fi'il, ya kan? Kalau jumlah ismiyah syaratnya ada dua, mubtada dan khobar. Nah, kita lihat di sini, hiya tabibatun hiya. Hiya itu fi'il apa isim gitu kan? Bukan fi'il kan, tapi isim. Isim domir, berarti sudah jelas. Berarti ini jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah berarti harus ada mubtada khobar. Dicari kita mubtada khobarnya mana. Ya jelas, ya sebagai mubtadanya, khobar tabibatun sebagai khobarnya. Sederhana sebenarnya. Jadi kalau yang penting di ini aja, dihafalin, difahamin aja lah. Kalau nggak hafal diam-diam paham. Mana juga nggak bisa hafal, jarang juga. Tapi yang penting paham dulu tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu didahului isim. Kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada, ada khobar, seperti itu ya. Nanti kalau jumlah fi'liyah pasti didahului fi'il. Kita belum bahas jumlah fi'liyah ya. Tapi gampang sekilasnya gitu. Kalau didahului fi'il berarti jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah pasti ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il. Nah, kalau jumlah fi'liyah ya, pasti ada fi'ilnya, pasti ada fa'ilnya gitu. Nggak mungkin enggak gitu. Kita belum ke situ ya Ustadz ya. Belum Gimana? ke fiil. Belum. Kita Ustadz. baru masuk yang mubtada khobar, jumlah ismiyah. Itu juga baru Ustadz, awal-awal. kalau ini Ustadz, domir fasal itu sama kayak mubtada Ya. nggak, Ustadz? Ya itu juga tadi sya'an ada fasal, ada yang berbahasa seperti itu Oh, ya. itu sama. Ada. Misalnya qul huwallahu ahad. Huwa di situ sebagai apa tuh? Ada yang bilang domir fasal, domir sya'an gitu kan. Ada yang bilang mubtada juga. Itu berbagai pendapat ya. Ada Oh, iya. berpendapat. Tapi kita sebagai pemula ya kita belajar ini aja dulu. Mubtada aja gampangnya gitu, karena emang mubtada khobar ini harus dipahami untuk pemula. Kalau tadi nomor fasal itu biasanya ikhtilaf beberapa ini aja, madhab dalam ilmu nahwu aja. Ya kita belum Kalau masuk situ. Ustadz, mubtada khobar juga Ustadz. Yang mana? Ya Aidon ini. Iya, hiyanya sebagai mubtada berarti benar ya. Berarti hiyanya sebagai mubtada. Ya, khobarnya mana gitu? Nah, berarti khobarnya mana gitu kan? Khobarnya Aidon. Kemungkinan khobarnya itu tersembunyi, bentuknya adalah jumlah fi'liyah yang tersembunyi. Nah, itu kan Aidon ini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, kalau maf'ul berarti dia harus ada yang membuat jadi maf'ul apa? Berarti fi'il kan, ada fi'ilnya. Fi'ilnya tersembunyi atau dihilangkan. Takdirnya apa ya takdir? Aidon ya takdirnya. Aidon itu kalau di kamus artinya apa? Aidon. Ada nggak di kamus? Dari kata fi'ilnya apa? Biasanya kalau ada fi'il mutlak, ada fi'il mutlak. Ada isim, ada maf'ul mutlak ya kayak aidon atau apalagi syukron ya. Terus jidan itu berasal dari fi'il yang apa namanya? Yang nggak jauh dari maf'ul mutlak ya bentuknya. Misalnya syukron, berarti dari fi'il apa? Ashkuruka syukron itu kan takdirnya. Ashkuruka syukron. Dari Ado, Ustadz. Aldo ya. Nah, ya bisa. Nah. Jadi itu berarti takdirnya itu. Dari fiilnya itu. Jadi kita cari fiilnya. Ini maf'ul mutlak, maf'ul kan dia bentuknya masdar kan. Masdar itu ada sumbernya, fiilnya kan. Nah, dicari situ fiilnya itu. Nah, di sini dihilangkan di mahdzuf. Ya, itu pembahasan agak jauh sih emang. Ya, tapi intinya hiya di sini tetap mubtada ya. Ada gun khobarnya ya tadi bentuk fiil yang dihapus. Karena khobar itu bisa bentuk fiil, gampang ya. Bisa bentuk isim ya, bisa bentuk mufrad maksudnya mufrad, kemudian where mufrad tadi ada apa? Jar majrur, ada ada dzaraf dan bentuk jumlah. Jumlah ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Itu khobar ya. Pembahasan khobar itu lumayan panjang juga.
pembahasan khobar lumayan panjang, jelimet juga. Nah, kita sudah sedikit sih membahas kemarin-kemarin ya. Khobarnya ada bentuk mufrad, ada bentuk dorof, jar majrur, ada bentuk fiil. Yang mudah-mudahan itu masih ingat. Kalau nggak ingat sih nggak begitu ditargetkan ya. Nanti insya Allah kalau di pembahasan nahwu lebih lanjut ya di situ lebih detail. Gimana? Paham nggak? Apa atau gimana? Makin rumit apa makin pusing itu? Disederhanakan saja tadi kayak Anda bilang tadi. Kalau mubtada rumit. jumlah ismiyah itu mubtada khobar, jumlah ismiyah dia dulu isim itu aja. Isim kan macam-macam kan, ada isim domir, ada isim isyarah, itu kan ada isim ma'rifah, maksudnya ada isim apa namanya? Yang penting ma'rifah ya. Al gitu. Jumlah ismiyah ini banyak juga ya Ustaz? Apanya tuh? Jumlah ismiyah ini maksudnya apa Ustaz? Jumlah ismiyah kayak kemarin tuh jumlah kalimat ya, jumlah itu bahasa Indonesia kalimat. Kalau Berarti kita emang kalimat isim. bukan kalimat yang didahului oleh isim. Nah, itu ya. Kalimat yang didahului oleh isim. Kalau jumlah fi'liyah kalimat yang didahului oleh fi'il. Misalnya apa? Zahaba Muhammadun. Zahaba ini fi'il nih. Muhammad telah pergi, telah berangkat. Zahaba Ini kata kerja. kan ya fi'il. Berarti ini jumlah fi'liyah kalau didahului oleh fi'il. Al masjidu kabirun berarti jumlah apa? Ismiyah. Kalau al masjidu kan fi'il apa isim. Jadi jumlah ismiyah. Dicari. Oh, berarti kalau jumlah ismiyah berarti pasti ada mubtada khobarnya, ya kan? Dicari mana mubtadanya, mana khobarnya. Ya tinggal dicari. Jadi ya, jadi gampang identifikasinya. Kalau diawali oleh isim berarti jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada, ada khobar, tinggal cari. Kalau jumlah yang didahului fiil, maka jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah berarti pasti ada fiil dan fa'il. Itu aja tinggal dicari. Itu sebenarnya sederhana seperti itu. Anda juga kalau menyederhanakan seperti itu. Wah, ini berarti tinggal yang lain-lainnya nanti ngikutin jar majrur atau naat man'ut. Nah, itu ngikutin. Berarti itu hiya tobi batun itu jumlah ismiyah ya Ustaz? Iya, betul Indonesia. Dahulu iya apa iya domir, isim domir. Domir kan isim, ya kan? Benar Terus ya? tobi batun itu alasannya karena dia isim juga apa gimana Ustaz? Tapi batun khobarnya bisa khobar ini khobar mufrad namanya kan. Iya. Tabung aja dulu Ya lah. kalau jadi tadi apa dari kata Gifaris sebagai domir apa sya'an atau fasl ya berarti khobarnya fil mustasfa nanti gitu. Kalau misalnya ya hanya sebagai domir fasl. Tapi ini pembahasan lebih lanjut. Tapi lebih gampangnya sih ya pendapatnya mubtada saja lebih enak. Mubtada aja lah gitu. Ustaz, itu Nah, kalau fiil kata kerja ya Ustaz? fiil kata kerja betul. Fiil bedanya fiil sama isim. Kalau isim itu tidak terikat oleh waktu. Ya, jadi suatu kata yang memiliki makna, ya kan, tapi tidak terikat oleh waktu. Misalnya apa pintu itu kan nggak usah terikat oleh waktu. Pintu zaman dulu, pintu zaman sekarang nggak gitu. Pintu masa depan kan nggak. Ya itu pintu-pintu aja gitu. Mau masa lampau, masa sekarang, masa akan datang itu pintu. Tapi kalau fiil itu terikat oleh kata kalau apa zaman atau waktu. Ya. Misalnya dahaba pergi, ya, perginya kapan? Kemarin atau sekarang atau nanti gitu kan ada aktivitas yang terkait waktu itu fiil ya. Dan sebenarnya nggak harus aktivitas, fiil juga ada yang bentuknya kata sifat, ada juga. Misalnya koruba, misalnya dekat, itu kan nggak ada aktivitas kan, tapi dia terikat oleh waktu. Gitu kan. Dekatnya Kalau korubanya mencintai itu Ustaz, mencintai mencintai kenapa? Itu fiil dong mencintai. terikat waktu. Iya, mencintai kapan? Dulu gitu kan. Oh iya. Iya. Atau nanti gitu. Sauhibu Iya. nanti tadi kan. Ustaz, kalau
alif bengkok tuh berarti bacanya agak ditekan di akhir ya, mustashfa. Ditekan. Atau gimana sih? Iya benar mustasfa. Atau biasa ada mustashfa, ada tanda petik itu di akhir mustashfa. Oh, fa gitu. Enggak, dipanjangin aja mustasfa gitu. Fi mustasfa. Kan ini alifnya ya mat, jadi mat kan kalau dalam belajar tahsin tetap mat. Mustasfa tapi Mustashfa gimana? rumah Ini ya, sakit, rumah sakit, rumah sakit betul. mustashfa. Fil Wila, mustasfa. Wilada tadi bacanya wilada. apa? Tadi bacanya wilada apa? Wiladatu, wiladata, wiladati tadi bacanya. Wiladata. Wiladati tadi Ustaz. Harusnya Wiladata. Harusnya apa? Wiladata. Kenapa data? Karena ikutin mustasfanya ya. Karena fathah gitu. Mustasfa kan asli majur dia. Majur berarti Artinya apa Ustaz? aslinya kasroh kan? Berarti harusnya wiladati. Karena ikutin mustasfanya majur. Maka al wiladatinya, al wiladahnya majur juga. Dia sebagai apa? Naatnya. Jadi badal Ustaz. Sebagai apa? Kok badal apa namanya? Mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih. Ya, fi mustasfal wiladati. Wiladati apa? Artinya persalinan ya. Di rumah sakit persalinan. Tadi jadi fa-nya dipanjangin ya. Mustashfa. Iya, tapi kalau diwasolkan, disambung ya nggak dipanjangin. Fi mustasfal wiladati, langsung ke lamnya. Kalau kayaknya kalau dalam tahsin ini belajar ini kan gitu kan. Kalau setelah mad nanti ketemu dengan alif lam, maka madnya nggak dianggap mad lagi, langsung ke alif lam. Al-wiladati ini jadi badal ya Ustaz? Yang mana? Al-wiladati? Enggak dong. Badal dari mana? Dari fi-nya maksudnya mustasfa. Enggak. Sebagai ininya, mudhof ilaihnya. Jangan terkecoh ya, jangan terkecoh. Jadi emang perlu juga nerjemahnya tadi ya. Terus coba terjemahkan, makanya Anda minta terjemahkan coba gitu kan. Terjemahan seperti ini, apakah ini terjemahan badal? Kayaknya terjemahan apa? Mudhof ilaih, berarti itu kan mudhof ilaih gitu. Kalau badal gampangnya namanya badal kan mengganti gitu. Berarti menggantikan apa yang dibadal, sama kedudukannya. Maknanya juga sama gitu, mengganti. Rumah sakit persalinan. Iya, Mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya. Rumah sakitnya persalinan atau gimana Ustaz? Kalau mudhof ilaih kan kepemilikan. Jadi nggak harus ya. Jadi mudhof ilaih nggak harus maknanya kepemilikan gitu ya. Nggak harus juga. Nggak harus. Bisa maknanya ya seperti ini ya. Apa nih? Ya kalimat majemuk ya. Apa ya? Maknanya nggak mesti kepemilikan ya. Tapi kebanyakan kepemilikan. Ada di kita mulahos tuh kayaknya nggak ada. Kayaknya udah pernah ya di ini ya kayak di grup udah pernah kita ini juga share ya mana mudhof ilaih berapa. Ada yang maknanya iya kepemilikan, ada yang maknanya apa lagi gitu ya. Lupa juga. Mana fee gitu kalau salah. Ada tuh nanti dicek lagi coba. Paham ya? Jadi nggak harus kepemilikan. Ini bentuknya mustasfal wiladati, rumah sakit persalinan. Maksudnya rumah sakit yang menyelenggarakan persalinan. Jadi bukan mubtada khobar, padahal kalau mubtada khobar kan cocok juga Ustaz. Maksudnya gimana? Rumah sakit persalinan, kayak menerangkan rumah sakitnya itu rumah sakit persalinan, mubtada khobar. Kalau mubtada khobar, mubtada kan udah pasti marfu. Ini kan nggak marfu, ada fi. Kaidahnya harus berlaku semuanya. Ada yang pasti itu mubtada khobar itu pasti. Maksudnya ini ya maksudnya. Al-wiladatu fil mustasfa gitu. Apa gimana? Maksudnya mubtada yang diakhirkan gitu. Ya, maksudnya terjemahannya kan lebih cocok ke mubtada. Ternyata kaidahnya ke mudhof ilaih.
mesti terjemahannya lebih Terjemahannya cocok kayak, ke mubtada. kayak contoh Yang kan mana? menerangkan bahwa rumah sakitnya itu rumah sakit persalinan, Ustaz. Oh, Cuman bedanya kan bukan marfu tapi iya. lebih ke idofa. Ini idhofah ya, bukan nggak marfu. Karena ada huruf jar juga fi. Mudhof ilaih ya, bukan mubtada khobar. Lanjut ya. Udah gitu aja kaidahnya. Itulah. Nanti makin pusing kalau dipikir-pikir. Sederhanakan aja. Yes. Berikutnya. Siapa Ya, giliran siapa? saya Oke Ustaz. ya. Iya, silakan. Waman hadihil fatatu lati ma'aki ahi uhtuki la dia bintu Itu bukan ammi ahi tapi ahia ya. Ahia itu pertanyaan kan. Ahia uktuki. Apakah dia ahia adalah saudari kamu? ahia uhtuki la dia bintu ami Ami saya. Dan siapa? dan Ya, dan terima kasih. siapakah perempuan Watatu, pemudi ya berarti ya. dan siapakah pemudi yang Pemudi bersama ini dengan yang bersama kamu. dan siapakah pemudi ini yang bersama kamu? Apakah dia Apakah saudari kamu? Lah, iya. apakah saudara perempuan kamu? Bukan. Dia saudara dia anak Bintu. perempuan Ya, bintu ami. Saya anak perempuan pamanku. Berikutnya silakan. Ismuha Fatimah. Saya terima kan. Siapa namanya? Ya. Namanya Fatimah. Ya. Berikutnya lanjut. Ahia zamilatuki. La ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasati sanawiyati. Terus terjemahkan. Temanmu Iya Zami. bukan. Apakah dia Saya teman? Terus bukan, terus saya di sekolah mutawasitoh, di sekolah SMP, dan dia di sekolah SMA. Iya. Berikutnya. Aliki ukhtun la mali ukhtun. Siapa yang baca ini? Febri, Ustaz. Febri ya? Bukan aliki, alaki ya. Ini ada rokatnya kan? Alaki. Nam, ada, Ustaz. Alaki ukhtun la mali ukhtun. Artinya? Apakah kamu memiliki saudara perempuan? Tidak. Saya tidak memiliki saudara perempuan. Ya, berikutnya. Abu Urwah. Ada Abu Urwah? Nomor berapa, Ustaz? Yang alaki akhun. Baca 2 baris. Nah,
Lahun kabirun wa huwa talibun bil jannati. Ya. Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Ya, saya punya laki dengan saya di masjid. Ya. Itu kabirun, li akhun kabirun. Itu kabirun sebagai apa itu? Li akhun kabirun. Sebagai apa? Sebagai naat ya, naatnya. Sifatnya. Mensifati siapa? Akhun ya. Man'utnya adalah akhun. Li akhun kabirun. Aku memiliki saudara besar yang besar. Melihat kakak berarti. Ya. Berikutnya ada Imam Taufik, ada? Nggak ada ya? Imam Taufik nggak ada. Kita kembali ke atas. Gifari silakan dibaca. Waman ya. Yang mana nih? Ya waman hadza. ومن Waman هذا hadza. Hmm. ومن هذا الطفل الذي معك Maki. Hmm. وابن أخي. Ya, wabnu akhi. Terjemahkan. Dan siapakah anak laki-laki kecil itu yang bersamamu? Dia anak dari saudaraku. Ya. Berikutnya. Nomor 2. Raiman, masih ada? Yang mana tadi? Yang masmuhu. Baca aja. Masmuhu. 2 baris. Masmuhu ismuhu Sa'dun. Terjemahkan. Masmuhu. Taruh dari mana sih ini? Masmuhu. Bukan Mas Jawa ya, Masmuhu itu Mas Joko bukan. Masmu. Siapa namanya? Ya, siapa namanya? Terus? Namanya Sa'dun. Mas Adun. Berikutnya terakhir. Kok pakainya emak ya, Ustaz? Iya, kenapa? Kok pakainya emak? Nggak pakai man? Iya, karena yang ditanya ismunya kan pernah dibahas. Karena ismu yang ditanyakan, Oh iya. bukan orangnya. Tapi namanya, Ustaz, nama kan. sebelumnya allazi sebagai apa, Ustaz? Yang mana nih? Allazi. Yang di atasnya, Ustaz. Waman hadza tiflu allazi ma'ak. Nah, ya sebagai apa itu? Allazi. Isim apa? Udah Mausul pilih ya. tadi. Mudah pilih. Oh, udah. Ya, waman hadza tiflul ladzi sebagai ini ya, sifat ya. Jadi alladzi ini bisa ya kita terjemahkan ini yang kan. Nah, berarti sifat ya. Ya. Menempati kedudukan sebagai sifat. Naat dari artifel. Artinya apa, Ustaz? Allazi. Yang, namanya yang gitu aja. Udah? Terakhir siapa tadi? Belum? Bukan terakhir ya. Abu Sajadah, bisa ada. Ustaz. Aammaki Ustaz. Ummuki. Aummuki Astaghfirullah. Aummuki fil baitil ana la Zahabat. ilal mustashfa. Iya. Artinya
apakah ibumu di dalam rumah sekarang? Tidak. Apakah ibumu sekarang di dalam rumah? Tidak. Dia pergi ke rumah sakit. Baik. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Ada yang tertinggal tadi? Tapi udah, alhamdulillah udah terjemahan semua ya. Kita langsung ke tamarin. Iqra waktu Iqra. Silakan Iqra dan terjemahkan, boleh. Oke, Pak Oki. Kaifa haluka ya Abi? Mm-mm. Gimana kabarnya engkau ya Abi? Ya. Berikutnya. Tani. Silakan. Berikutnya. Ramadan ya. Kaifa haluka ya ummi? Bagaimana kabarmu, wahai ibu? Umi mu'annas atau mudzakkar? Umi. Mu'annas, Ustaz, Mu'annas mu'annas. berarti Kaifa apa? haluki ya ummi? Kalau mu'annas ya berarti ki bukan ka. Kaifa Haluki ya haluki. ummi. Berikutnya. Abu Alif masih? Foto Abu Alif. Aina apa nih? Aina nomor 3 ya. Oh ya. Gimana dibaca lagi coba? Belum terdengar suaranya. Aina nuki ya Zainabi dahaba ila masjidi. Ya, aina bunuki ya Zainabu, Zainab ya. Dhaba ilal masjid. Aina. Artinya apa? Kemana? Aina itu kemana ya? Kemana apa putra laki atau putra kamu wahai Zainab? Dhaba ia telah pergi ke masjid. Nah, berikutnya. Apa tadi? Zainabu ya, Ustaz? Iya betul Zainabu. Zainabu karena ada iya tadi. Ada iya Zainab. kan ya Zainabu. Ya kalau nggak ada iya tetap Zainabu ya. Karena nama perempuan tidak bertanggung. Berikutnya setelah Pak Balib silakan Febri. Aina bintuki ya Aminata ya Aminatu Nah tuh zahabat ilal madrasatu. ada ilahnya, hati-hati. Ilah Zahabat memajrurkan. ilal madrasati. Coba terjemahkan. Di mana putrimu ya Aminah? Pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah ya. Berikutnya Abu Urwa ya. Sinyalnya masih ada. Kalau terputus-putus nggak apa-apa, bisa Abu Urwa. Kalau terputus-putus. Liman hadihis sa'atul jamilatu. Betul. Ahiyya laki ya Fatimatu. Naam, hiya li. Ya, artinya Punya siapakah jam yang cantik ini? Apakah itu punyamu ya Fatimah? ya. Ya, itu punya saya. Nah, bisa aja kalau berikutnya siapa? Lutfi Khan ya. Silakan Pak Khan. Ahada qalamuka ya Muhammadun. Kalau ada ya nggak tanwin lagi. Kalau nggak ada ya atau harfu nida, dia nggak tanwin lagi. Ya Muhammadu gitu. Ahada qalamuka ya Muhammadu. La,
Hadza qalamuka anta. Apakah ini penamu wahai Muhammad? Tidak, ini pulpenmu. Ya. Anta di taukid saja tidak anta itu sebagai penegas saja. Berikutnya. Yang Taufik nggak ada, kembali ke Akhi Gifari, silakan. Tilkas sayaratul jamilatu allati kharajatil an minal madrasati lil mudiri. Iya, sahih. Sudah terjemahkan? Itu mobil yang bagus yang Itu. keluar. Itunya terakhiran berarti. Mobil yang bagus itu. Oh iya. Mobil bagus itu gitu. Ya. Mobil bagus itu yang keluar sekarang dari sekolah miliknya adalah milik kepala sekolah. Nah, sorry. Al-Latif sekarang juga Al-Latif yang ya Ustaz. Sama Alladzi sama usul juga sama kayak. Nah, kan udah bebas ya. Alladzi berarti yang disambung sama isim mausul kan? Berarti mudzakkar. Kalau allati yang disambung adalah muannas kan jamilah. Jamilah muannas mudzakkar muannas. Makanya pakai allati. Kalau tadi alladzi tadi mana ya? Enggak ada ya, di atas ya. Tifl, makanya pakai alladzi. Tifl kan mudzakkar. Pakai alladzi. Muannas pakai allati. Seperti itu. Gifari bisa menentukan mubtada khobarnya. Ini kan jumlah ismiyah ya. Coba bisa nomor 7. Mubtadanya mana? Khobarnya mana? Tilka jadi mubtada Ustaz. Oke, khobarnya Allati kharajat Ustaz. oh di kharajat. Sebentar. Oh bukan Ustaz. Ya. Lil mudiri Ustaz. Lil mudiri ya, jauh banget ya khobarnya ya. Nah, Ustaz. Di ujung ya berarti. Nah. Nah, Ustaz. Khobar mudiri. Berikutnya Sulaiman, silakan. Anta muhandisu ya sayyidi. Kenapa muhandisu? Enggak muhandisin itu. Kenapa muhandisu? Su gitu. Karena anta muhandisu. Karena khobar. Kenapa nggak tanwin? Ya, kenapa nggak bertanwin? Oh, kenapa nggak bertanwin? Anta muhandis. Biasanya kalau isim itu kalau isim yang bertanwin. asalnya bertanwin. Ya. Iya, kalau asalnya bertanwin menjadi nggak bertanwin, ya biasanya karena ada alif lam itu kan. Atau sebagai mudhof. Nah, ini sebagai apa ini? Nggak ada alif lam, bukan sebagai mudhof juga, berarti tetap bertanwin berarti ya. Nah, anta muhandisun. Ya, akhi. Anta muhandisun ya sayyidi. Harus sayyidi ya. La ana tabibun. Oke ya. Coba terjemahkan. Apakah Anda seorang insinyur, wahai Tuan? Bukan, saya dokter. Oke. Ya. Berikutnya terakhir nomor 9. Anta tabibatun ya ukhti. La ana mudarrisatun. Kalau tobibah itu muannas mudzakkar. Muannas ya. Pakainya anti bukan anta.
Lupa nih Ustaz. Kalau udah ada harokatnya. Padahal ada harokatnya. Luar biasa. Ya, terus nanti tapi Batun. Terima kasih Batun. Terjemahkan apa kamu? Apakah kamu dokter wahai saudaraku? Tidak, saya seorang Saudari guru. berarti ya, saudari gitu ya. Karena perempuan kita bedakan kalau saudara itu laki-laki, saudari perempuan. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Sudah hampir jam 10. Terima kasih syukur jazakumullah atas kehadirannya. Semoga tetap istiqomah dan semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Nanti tetap tanya jawab saja boleh di grup atau nanti seperti ini ya. Jadi tetap merujuk terus ya. Ini biar ya kalau pusing itu nggak apa-apa. Itu pusing itu pertanda berarti antum insya Allah hampir paham, mau paham. Yang pusing dulu nggak apa-apa. Kalau di tempat lain atau di online lain mungkin ya nggak dibahas detail seperti ini ya. Kita kan santai aja karena kita nggak terlalu kaku gitu. Jadi bahas-bahas aja. Tanya Mulai jawab, di kepala. tanya jawab sesuai antum yang nanya apa gitu kalau memang ini. Kalau nanya ketinggian ya anak bilang oh ini ketinggian nih nggak bisa terlalu ketinggian. Tapi tetap kalau bisa dijawab. Tapi kalau misalkan ketinggiannya ini tinggi banget, khawatir nanti tambah pusing ya mungkin ditahan dulu. Tapi kalau pertanyaannya masih yang seputar yang masih pemula, masih yang awal-awal, ya insya Allah dijelaskan lebih lanjut. Biar nanti benar-benar paham. Ya, jadi harap maklum kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak begitu memuaskan jawabannya, harap dimaklumi supaya kita lebih bersabar dulu, gitu ya. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa yakum.